Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sari, nomor urut 15. Di sini saya akan menjelaskan kombinasi makalah dari keseluruhan CV Education yang memiliki 9 materi. Yang pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, maka tiap bangsa memiliki identitas masing-masing, antara bangsa satu dengan yang lain memiliki ciri khas yang berbeda-beda untuk menjadi pandangan tentang jati diri yang sebenarnya yang dimiliki di dalam bangsa tersebut. Identitas nasional ini memiliki cakupan yang luas, yang berbeda-beda, yang mewakili bahwasanya ini loh negara saya mempunyai kelebihan dan kelebihan yang istimewa dari satu dengan negara yang lain. Ya, selanjutnya yaitu dari materi State and Religious, di mana State and Religious ini adalah konsep dasar dan agama, di mana pengertian dari negara tersebut adalah suatu tempat atau wilayah di mana di dalamnya itu ada banyak orang yang mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda, baik berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Nah, unsur-unsur negara ada beberapa yang bisa saya jelaskan, yaitu dua. Ada dari adanya daerah atau wilayah, kedua adanya rakyat. Ya, selanjutnya yaitu pengertian agama. Agama adalah suatu kategori sosial bahwa agama mempunyai dimensi empiris, sebab fenomenal yang mempunyai dua ciri di atas oleh mengandung aspek sosiologis. Agama itu yang ditampilkan dalam sorotan metodologis agama antara lain yaitu agama adalah bagian dari kebudayaan manusia. Kedua, agama sebagai institusi sosial. Aspek sosiologi agama dialjabarkan demikian guna mencapai gambaran yang lebih jelas. Yang ketiga, itu agama adalah bagian dari kebudayaan manusia, dari pemahaman baiknya masalah yang kita bicarakan sekarang ini. Nah, dari dua penjelasan tadi bahwasanya negara dan agama itu mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana diklasifikasikan ke dalam tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik, yang kedua paradigma simbolik, yang terakhir yaitu paradigma sekularistik. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang relasi negara dan agama di Indonesia, yaitu pada zaman pasca kolonial, Indonesia mengalami suatu perdebatan yang sangat panjang yang berkaitan antara Islam dan negara. Perdebatan ini merupakan hal yang sangat sensitif untuk memecah kebuntuan dalam serangkaian perdebatan itu. Akhirnya diselesaikan dengan menerima Indonesia sebagai negara bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus mengacu pada kaidah kebijakan kepemimpinan terhadap rakyatnya, harus berdasarkan pada kemaslahatan sesuai dengan dasar filosofi ajaran Islam, yaitu maqasid al-syariat. Maka semua peraturan perundang-undangan hendaknya dapat memperkuat 5 tujuan diturunkan syariat. Baik, selanjutnya yaitu citizen and civic system, di mana
Pengertian ini yaitu warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara adalah warga negara itu berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Warga juga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan. Misalnya, warga sekolah berarti anggota sekolah, dan warga keluarga berarti anggota keluarga. Nah, warga negara juga diartikan sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seseorang warga dari negara itu. Nah, pengertian warga negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata citizens. Seseorang dapat menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara yang ditempatinya. Nah, sini saya akan memaparkan salah satu para ahli yang menuturkan bahwasanya warga negara itu adalah bla bla bla. Yang bisa saya kemukakan yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Pasal 1 Angka 1 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Baik, kita melangkah ke kewarganegaraan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Nah, secara umum ada dua asas kewarganegaraan yang diterapkan di suatu negara, yaitu asas ius sanguinis atau keturunan. Yang menerapkan itu yaitu yang pertama Belanda, Belgia, Bulgaria, yang kedua Korea Selatan atau Prancis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu asas ius soli atau tempat kelahiran. Ada beberapa negara yang sistem asas kewarganegaraan ius soli, diantaranya itu Argentina, Amerika Serikat, dan lain-lainnya. Baik, saya melangkah ke materi dari Constitutional and Law. Pengertian konstitusi atau undang-undang dasar bahasa dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum, bentuknya pada pemerintahan negara, biasanya dinodifikasi sebagai dokumen tertulis. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Salah satu para ahli yang mengungkapkan pengertian dari konstitusi adalah Herman Heller, di mana konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang. Konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Nah, konstitusi juga mempunyai fungsi dan tujuan. Salah satu dari fungsinya yaitu memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Nah, fungsinya yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik, dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan banyak orang atau banyak rakyat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu demokrasi. Nah, pengertian dari demokrasi adalah suatu jalan untuk
untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketetapan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad ini, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi atau pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Ya, secara luas kita sudah mengetahui demokrasi itu tersebut. Maka saya lanjutkan saja ya ke materi selanjutnya, yaitu otonomi daerah. Di mana otonomi daerah secara etimologis istilah otonomi berasal dari bahasa Latin atau autos yang berarti sendiri dan nomos berarti aturan. Berdasarkan etimologi tersebut, otonomi dapat diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Jadi pengertian otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, adapun tujuan dibentuknya otonomi daerah ini, salah satunya yaitu dilihat dari segi politiknya. Penyelenggaraan otonomi ini dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Baik, selanjutnya itu good and clean governance, di mana good governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian good governance ini tidak terbatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintahan. Nah, pengertian dari clean governance ini berarti pemerintahan yang bersih, yaitu model pemerintahannya itu efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Tak ada yang disembunyi-sembunyikan dari suatu pemerintahan. Tidak ada yang korupsi, clean, bersih. Adapun prinsip-prinsip pokok good and clean governance ini yaitu partisipasi, yang kedua yaitu penegak hukum atau rule of law, yang selanjutnya yaitu transparansi, yang keempat yaitu responsif, yang kelima yaitu berorientasi pada kesepakatan, yang terakhir yang keenam yaitu kesetaraan. Tentu saja jika kita menerapkan yang namanya ini good and clean governance ini akan mendapatkan dampak-dampak yang positif dan pemerintah yang lebih baik lagi, sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh good and clean governance ini. Dan baik, selanjutnya saya akan melangkah ke materi human right, di mana human right yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu manusia tidak bisa hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta sebagai hak yang prinsip-prinsip hak asasi manusia itu banyak ya. Salah satunya itu responsibilitas atau pertanggungjawaban, yaitu prinsip-prinsip pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia itu menegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut. Nah, adapun hak asasi macam-macamnya,
Yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya, dan lain sebagainya ya. Baik, selanjutnya saya melangkah ke civil society, di mana pengertian dari civil society ini merupakan produk sejarah dan lahir di masyarakat barat modern ini, yang muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern. Nah, civil society atau yang lebih dikenal dengan masyarakat madani pada mulanya merupakan sebuah konsep filsafat yang berkenaan dengan sistem kenegaraan. Secara historis, konsep ini bermula dari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang filosof Romawi kuno. Beberapa filsuf dan pemikiran sosial politik sejak abad ke-17 sampai sekarang telah mengembangkan civil society menjadi sebuah konsep penting dalam ilmu sosial dan politik. Nah, adapun karakter sosial madani ini, civil society ini yaitu free public free, yang kedua yaitu demokratis, yang ketiga toleran, yang keempat pluralisme, yang kelima keadaan sosial, dan selanjutnya itu pilar pendidikan masyarakat madani. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat LSM atau PERS, juga PERS. Yang ketiga yaitu supremasi hukum, yang keempat pengurus tinggi, dan terakhir yaitu partai politik. Nah, itu semua yang bisa saya sampaikan ke 9 materi. Kesimpulannya, jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Di sini juga saya masih belajar, dan semoga bermanfaat. Terima kasih kepada dosen kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.